warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi sama aku Friska Bella di Learning Journal pertemuan kedua. Gak kerasa ya, udah pertemuan kedua aja nih. Masih banyak pertemuan-pertemuan lain yang bakal aku bahas. Tentunya sekarang aku bakal bahas apa aja yang aku dapetin ketika mata kuliah. Tentunya mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diajar oleh Bapak dosen yang bernama Pak Adi. Itu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kita flashback ke pertemuan pertama kemarin. Ya, kita baru membahas apa aja yang bakal dipelajari ya di semester ini. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini mulai deh kita membahas materi-materi. Oke, aku di pertemuan kali ini belajar mengenai materi berita. Nah, seperti yang kemarin aku jelasin juga di pertemuan pertama, berita itu adalah informasi atau kejadian yang mengandung 5W plus 1H dan dipublikasikan tentunya hanya di media massa seperti di TV atau di radio. Nah, berita ini juga banyak banget nih yang harus dipelajari, yang harus diketahui. Gak cuma nulis berita, kayak jenis-jenisnya, terus macam-macam jenis-jenis sama ya. Terus apa aja yang harus terkandung di dalam berita tersebut, bagaimana berita itu dibuat, badannya seperti apa gitu kan. Judul dulu kah, atau badannya dulu kah, atau penutupannya dulu kah, gitu. Di sini aku nggak bakal jelasin ke kalian secara formal gitu ya, secara teks banget, biar kalian ngerti juga dan paham yang nonton. Dan aku bakal ngasih kayak contoh kasusnya aja kayak gitu. Nah, pertama aku tuh dikasih tahu tentang jenis-jenis berita. Kalian yang sering nonton berita, kalian juga perhatiin kan ada ya TV atau radio, TV lah gitu ya, yang khusus untuk berita, seperti contohnya TV One, Metro TV. Itu kan kayak 24 jam isinya hampir semua berita kan, tapinya banyak banget yang nonton, dan itu tuh gak cuma itu aja acara beritanya. Nah, itu tuh ada berbagai macam jenis berita yang disampaikan, yang ditampilkan di TV. Oke, yang pertama itu ada strike news. Apa itu strike news? Nah, strike news ini merupakan berita yang dibawakan secara formal, terus to the point, dan sesuai ya, menyampaikan fakta-fakta aja yang mengandung 5W plus 1H itu yang utama. Tujuannya biar masyarakat atau yang nonton itu langsung tahu informasi yang disampaikan, jadi nggak ada analisis lebih lanjut gitu kan, jadi hanya informasi saja. Contohnya kayak informasi berita kecelakaan atau kebakaran, kecelakaan pesawat gitu ya. Terus informasi dari pemerintah yang harus segera diketahui oleh masyarakat, oleh yang nonton gitu. Nah, itu strike news namanya. Nah, selanjutnya itu ada soft news. Kebalikan dari strike news, kalau soft news ini disampaikan secara gak formal gitu, jadi lebih santai. Nah, informasi yang disampaikan juga gak melulu tentang politik atau kecelakaan yang kayak gitu, lebih ke human interest gitu, yang contohnya kayak lifestyle, budaya, kuliner, atau kisah inspiratif. Kayak kan misalkan ada di redaksi siang acara gitu kan, kalian juga pasti pernah lihat kan berita yang menginformasikan budaya, terus tempat main, atau kakek-kakek 50 tahun yang masih melanjutkan hidupnya dengan bekerja gitu kan, tanpa mengenal lelah. Nah, itu tuh maksudnya ke soft news. Selanjutnya itu ada in-depth news atau berita yang lebih dalam gitu. Nah, kayak lanjutan dari strike news. Kalau strike news kan hanya to the point, menyampaikan informasi tentang
yang penting-pentingnya aja gitu kan, 5W+1H. Nah kalau Indeed News ini tuh berita yang mengupas tuntas gitu loh, mengupas tuntas isu atau informasi ataupun kejadian yang terjadi yang sudah disampaikan di straight news. Misalkan berita tentang korupsi ataupun penipuan, itu tuh dikupas tuntas. Contohnya di acara Mata Najwa, itu kan mengupas satu isu selama berjam-jam gitu kan, sampai menghadirkan para ahli, menghadirkan para pakar gitu kan. Itu tuh membahas sampai tuntas apa sih sebenarnya yang terjadi. Selain itu juga ada yang namanya feature news. Nah, feature news ini merupakan berita yang disampaikan dengan cerita. Contohnya itu kayak misalnya ada suatu komunitas kecil yang berdampak gitu kan di suatu daerah terpencil. Nah, itu kan sebuah isu ya, isu karena masih adanya daerah ketertinggalan, jadi harus ada komunitas kecil yang menyadarkan masyarakat yang lain gitu kan, biar ikut membantu di suatu daerah terpencil tersebut. Jadi feature news ini lebih banyaknya ke sisi manusiawinya kayak gitu, biar penonton juga dapat info dan mendapatkan motivasi juga. Oke, itu tadi merupakan jenis-jenis berita. Selain jenis-jenis berita juga ada yang lain nih, seperti nilai-nilai yang harus dimiliki oleh berita. Apa aja sih? Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada magnitude atau menggemparkan gitu kan. Terus ada proximity, multi access. Terus ada aktual, ada berimpact, berdampak. Terus ada unsoundness, ada kebaruan, ada interesting, terus ada human interest, terus ada juga conflict, surprising, terus ada sex, kayak berita pemerkosaan kayak gitu. Terus ada juga yang pastinya itu information di dalam beritanya. Jadi sekitar ada ya banyak ya yang harus dimiliki oleh berita itu. Ada juga syarat berita, yaitu aktual dan faktual salah satunya. Terus ada media massa yang digunakan, ada 3, ada media cetak yaitu koran, media cyber yaitu media sosial, dan media elektronik seperti TV dan radio. Nah, berita ini juga teman-teman harus ada wawancara atau argumentasi dari orang lain, dari sisi orang lain. Jadi kita harus ada hasil wawancaranya. Terus ada dokumentasi, itu juga penting di dalam berita kayak gitu. Ada juga menjelaskan tentang ya struktur tubuh gitu kan, struktur berita, kayak ada piramid terbalik, terus ada piramid, kayak ada judul berita, terus selain judul ada tubuh berita, ada juga penutup kayak gitu. Nah, selain berita juga aku mau bahas tentang selain itu juga aku belajar mengenai artikel. Apa itu artikel? Nah, menurut KBBI, artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, artikel juga punya banyak nih yang dipelajari, yaitu seperti jenis-jenis artikel. Nah, secara khusus berdasarkan penulisannya itu artikel dibagi 2, yaitu artikel redaksi dan artikel umum. Artikel redaksi itu suatu tulisan yang mewakili pandangan suatu media atau tim redaksi mengenai suatu isu. Kalau artikel umum itu yaitu tulisan yang membahas tentang ya banyak isu seperti itu. Nah teman-teman, kalau berdasarkan fungsinya artikel dibagi 2, yaitu artikel khusus dan artikel sponsor. Kalau artikel khusus itu tujuannya, fungsinya untuk membahas suatu isu secara mendalam, jadi satu isu aja itu yang dibahas. Nah kalau untuk artikel sponsor itu jadi tulisannya membahas suatu brand dan dibayar gitu ya. Nah
Selanjutnya untuk ciri-ciri suatu artikel itu ada 9, yaitu ada lugas, logis, ada tuntas, ada objektif, terus ada cermat, ada jelas, ada tidak melibatkan emosi berlebih, terbuka, dan juga menggunakan bahasa baku. Nah, sekian pertemuan kedua kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.